Ya Rama, kamu pernah dengar kisah Olivia Anthony nggak? Oh, Olivia Anthony itu yang punya showroom mobil itu kan? Iya, betul sekali. Dulunya ini dia memang seorang karyawan showroom. Tapi saat ini dia sudah berhasil mempunyai 38 showroom mobil. Hebat, 38 showroom. Iya, benar sekali. Kayaknya yang namanya wanita tuh memang harus gigih ya, seperti Olivia Anthony ini ya, Rit ya? Kamu juga harus gigih, Rama, biar Pastinya. punya 38 showroom juga ya. Dahsyat. Dan kisah inspiratif ini sekaligus menutup Net 5 pagi ini. Saya Farid Said. Dan saya Rahma Hayunidia. Terima kasih dan Selamat selamat beraktivitas. Hi, my name is Olivia Anthony. Welcome to my life. Waktu itu sih ada salah satu perusahaan otomotif buka lamaran di koran. Aku coba masukin lamaran. Aku bekerja di situ sebagai sales mobil. Aku bekerja selama 8 tahun di sana. Nah, kenapa aku nggak gunain database itu untuk aku usaha? Makanya kenapa aku coba merintis usaha yang memang dari nol. Dari situ aku mulai berjalan dengan modal yang seadanya. Teman-teman udah mulai nitipin mobil sama aku, lalu aku coba untuk buka usaha yang memang seadanya saat itu. Karena aku punya impian usia aku yang 35 tahun, aku mau freedom time, freedom finansial. Aku ingin punya bisnis yang bisa memberikan satu kehidupan baik buat aku tanpa aku harus bekerja lagi di perusahaan orang lain. Total untuk yang kerjasama sama kita itu totalnya 38. Nah, kalau ditanya dari mana, itu dimulai dari mulai Aceh kita ada, Sumatera juga rata-rata banyak, antara Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kita lebih banyak di luar Jawa. Kalau kenapa bisa beralih ke bertolak belakang banget ya, sebenarnya itu karena aku terlalu stres di mobil juga, makanya kenapa aku juga lebih senang jalan-jalan saat traveling, aku senang pijit. Nah, ketika aku pijit, kenapa nggak aku buka sendiri? Saat itu aku coba untuk buka, nah ternyata responnya bagus. Nah, kebetulan kita sudah ada 18 cabang. Kalau spanya, kalau yang milik kita pribadi itu spanya The Family Spa. Tapi kita juga punya beberapa merek lain. Kita kasih penawaran kenapa owner ada yang mau pilih merek sendiri. Kita juga nggak menutup kemungkinan. Itu yang dibawa under support kita. Itu ada Bali Ashira di Makassar, ada NHD Spa di Kendari, terus ada Java Relax di Yogyakarta. Saya mengalami titik terendah dalam bisnis itu ketika saya di tahun 2009 awal. Kenapa waktu itu sampai saya akhirnya bisa turun drastis atau dalam titik terendah. Waktu itu saya mengalami hal dalam rumah tangga yang juga kurang mengenakan. Kebetulan juga saya punya mama, waktu itu masuk rumah sakit dalam keadaan diri saya yang lagi down. Jadi dia harus cuci darah, juga masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Saat itu keberadaan secara finansial saya juga kurang mendukung. Sampai akhirnya mama saya tutup usia. Dalam waktu luang biasanya aku isi dengan hobiku. Salah satunya boxing sama yoga. Bisa melampiaskan satu, kalau kita kan kadang kesel gitu apa segala, tapi di boxing semuanya tercurah. Sesuatu hal yang berbeda. Kalau yoga, aku di situ nemuin ketenangan. Yang pertama, aku juga gerakan-gerakan yoga itu benar-benar aku ikutin alam ya. Yang paling motivasi pasti anak-anak yang pertama, karena aku punya tanggung jawab yang besar. Mereka masih di bawah 17 tahun harus bersama dengan aku. Aku ingin tunjukin bahwa mamahnya kerja ya buat mereka. Biasanya aku sama anak-anak itu makan bareng, keluar, kita makan di satu tempat. Kita sama-sama makan di sana, ngobrol masalah sekolah, tentang les dan lain sebagainya. Itu selalu aku luangkan waktu buat mereka ketika aku tidak kemana-mana.
Jadi saya merasa hidup saya saat ini, saya nggak banyak target, saya jalanin aja. Kalau memang saya ketemu jodoh lagi, ya saya insya Allah menikah lagi. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa, saya ikhlas aja. Aku saat ini udah dalam pencapaian hidup yang benar-benar aku nggak punya lagi sesuatu hal, semua aku rasa sama. Dalam kehidupan aku punya uang, tidak punya uang, itu semua aku rasakan sama. Jadi tingkat kedewasaan dalam bisnisnya pun aku rasakan sekarang setelah aku mengalami banyak sekali satu keadaan bisnis yang sangat luar biasa. Jadi kalau ditanya orang sukses harus gimana sih? Ya pertama itu tadi, yang pertamanya harus jujur, harus sabar. Sebenarnya kalau kita kerja keras, komitmen, jujur tapi juga nggak sabar, percuma. Karena ketika proses dalam hidup, ketika nggak sabar pun menanti suksesnya nggak akan bisa ketemu.